dikarenakan pihak termohon atas nama Arya Kurniawan menolak mengosongkan rumahnya. Akhirnya PN Palembang melakukan proses pencocokan lokasi atau konstatering atas pengajuan dari pihak pemohon eksekusi yakni Ajis di perumahan Garuda, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3. Ilir Timur 2, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perkara Ajis yang dikuasakan oleh Redo Junaidi melawan Arya. Melalui kuasa hukumnya Redo Junaidi, pihak pemohon eksekusi yakni Ajis bersama Panitera Muda, Perdata PN Palembang dan PPN melakukan pencocokan lokasi atau konstatering lahan beserta bangunan rumah yang berperkara dengan surat nomor 3-PDT.RL.EKS 2025-PN Palembang tanggal 3 Februari 2025 di perumahan Garuda, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3. Dalam proses pencocokan lokasi ini, pihak BPN melakukan pengukuran lahan beserta bangunan yang berperkara tersebut, mulai dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Redo Junaidi selaku kuasa hukum pemohon eksekusi, awal mulanya muncul perkara gugatan berawal dari pihak termohon eksekusi, yakni Arya Kurniawan menjaminkan sertifikat lahan dan rumahnya ke bank. Namun di tengah perjalanan, termohon tidak mampu membayar sehingga dilelang oleh bank melalui KPKNL. Selanjutnya, Ajis selaku pemohon eksekusi membeli lahan dan bangunan melalui KPKNL dan mengajukan permohonan eksekusi. Setelah itu, anak dari termohon melakukan perlawanan hukum yang hasilnya anak termohon tidak memiliki legal standing. Ajukan permohonan eksekusi. Jadi ada nama minuta di dari KPKN lelang itu sama dengan putusan pengadilan negeri, sehingga kami mengajukan permohonan eksekusi. Nah, atas permohonan eksekusi tersebut anak dari Pak Arya Kurniawan itu mengajukan perlawanan. Kemudian di dalam putusan perlawanan tersebut dinyatakan bahwa anak Pak Arya Kurniawan itu tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan itu. Kenapa tidak memiliki legal standing? Karena akta yang dibuat barulah akta pengikatan hibah. Karena apa? Karena sertifikat itu pada dibuat akta pengikatan hibah tersebut, akta tersebut berada dalam posisi dianggunkan di Pelaksanaan konstatering ini merupakan tahapan kedua sebelum nantinya PN Palembang akan melakukan eksekusi pengosongan. PN Palembang sendiri sebelumnya sudah melayangkan surat untuk melakukan pengosongan, namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak termohon. Pencocokan terhadap risalah lelang yang diajukan oleh pihak pemohon eksekusi sebagai pembeli lelang. Jadi ini tahapan kedua dalam pelaksanaan untuk eksekusi pengosongan. Karena kemarin kita sudah memberikan teguran kepada termohon eksekusi, namun sepertinya tidak diindahkan dan masih tetap bertahan. Selanjutnya, hasil konstatering akan dilaporkan ke Ketua PN Palembang untuk dilakukan proses lanjutan, yakni eksekusi. Tim Liputan PAL TV.